Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul, mahasiswa program studi Magister Teknologi Pendidikan Universitas Jayapura. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan cara melakukan uji Python Sample Test dan Endgain untuk membandingkan rata-rata hasil pretest dan posttest serta menentukan tingkat efektivitas data yang diperoleh. Kemudian judul yang diangkat pada video ini adalah pengaruh penggunaan kuisis dalam pembelajaran fisika terhadap hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Teluk Batang. Kemudian rumusan masalah, bagaimana hasil belajar fisika siswa SMA Negeri 2 Teluk Batang dengan menggunakan aplikasi kuisis. Yang kedua, apakah penggunaan aplikasi kuisis berpengaruh pada hasil belajar mata pelajaran fisika siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Teluk Batang. Kemudian hipotesis HO, tidak ada pengaruh penggunaan aplikasi kuisis terhadap pelajaran fisika kelas 10 SMA Negeri 2 Teluk Batang. Kemudian HA, ada pengaruh penggunaan aplikasi kuisis terhadap hasil belajar fisika siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Teluk Batang. Sedangkan jenis eksperimen yang digunakan adalah pre-eksperimen, one group pre-test, post-test design, dengan variabel Q1, X, dan Q2. Q1 hasil pretest sebelum pembelajaran, X perlakuan yang diberikan dalam pembelajaran menggunakan aplikasi kuisis. Q2 post-test sesudah dilakukan 2 kali pembelajaran tatap muka di kelas. Nah, selanjutnya, sebelum melakukan uji Python Sample Test, kita uji normalitas. Uji normalitas untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Nah, dengan langkah-langkah sebagai berikut: deskriptif statistik, kemudian explorer. Nah, kemudian data kita masukkan, kita input ke dependent list, pretest dan posttest, kemudian kita plot. Pada plot kita centang bagian normality plot white test, kemudian continue, lanjut OK. Nah, kemudian di tabel hasil dari uji normalitas terdapat deskripsi dari pretest dengan rata-rata 48,79, kemudian posttest 64,31. Kemudian pada test of memory kita lihat pada Shapiro Wheel, karena data sampel jumlahnya 29, maka kita gunakan Shapiro Wheel. Nah, kemudian untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak, kita lihat pada bagian SIG, di mana bagian SIG nilai pretest 0,413, kemudian posttest 0,092. Artinya dari nilai SIG ini lebih besar dari 0,05. Nah, artinya data terdistribusi normal. Kemudian karena data terdistribusi normal, maka diteruskan dengan melakukan uji Python Sample Test dengan mengklik analis, kemudian compartment, kemudian kita pilih Python Sample Test. Kemudian pada kolom variabel 1 kita masukkan pretest, kemudian variabel 2 kita masukkan posttest, kemudian OK. Nah, selanjutnya dari hasil uji Python Sample Test kita lihat pada Python Sample Correlation, di mana nilai SIG-nya itu 0,015. Nilai SIG lebih kecil dari 0,05 artinya data berkorelasi secara signifikan. Nah, kemudian pada tabel Python Sample Test kita lihat bagian SIG to Toilet, di mana nilai SIG to Toilet 0,000. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji Python Sample Test, dapat disimpulkan bahwa nilai SIG to Toilet sebesar 0,000, maka hipotesis HA diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian terdapat perbedaan secara signifikan pada pretest hasil belajar fisika siswa kelas 10 dengan rata-rata 48,79 dan posttest hasil belajar fisika siswa kelas 10 dengan rata-rata 64,31. Artinya terdapat peningkatan hasil belajar fisika rata-rata posttest lebih besar dibanding rata-rata pretest.
Maka dapat disimpulkan penggunaan kuisis pada pelajaran fisika kelas 10 SMA Negeri 2 Teluk Batang berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan uji N-gain score untuk mengetahui nilai efektivitas data yang digunakan dengan melihat rumus yang tertera di monitor berikut ini. Nah, kemudian kita bisa lakukan perhitungan berdasarkan SPSS yang tersedia, di mana kita klik transform, kemudian compute variabel, kemudian pos kurang pri. Nah, di sini pos kita pindahkan, kemudian dikurang pri. Oke. Kemudian bisa kita lihat ada penambahan kolom pos kurang free, yaitu 50 dikurang 10 sampai dengan 10. Berarti data sudah benar. Selanjutnya kita menghitung nilai mak kurang free. Mak kurang free. Nah, di sini nilai maksimumnya itu 100 dikurang dengan pretest. Kemudian kita lihat di penambahan kolom 100 dikurang 40 sama dengan 60, berarti data sudah diinput dengan benar. Selanjutnya kita menghitung N-gain score-nya. Nah, di mana sesuai dengan rumus, di mana N-gain score sama dengan nilai pos dibagi dengan Nah, selanjutnya dirubah ke dalam bentuk persen. Kita ulangi dengan cara yang sama. Di sini N score persen, kemudian nilai N-gain dikali 100. Nilai N-gain score dikali dengan 100. Maka N-gain persen tampil di. Nah, setelah dapat N-gain persen, kita bisa menentukan rata-rata N-gain persen dan rata-rata N-gain score dengan mengklik analis, deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif. Kemudian N-gain score kita pindahkan, kemudian N-gain score persen juga kita pindahkan, kita okekan. Nah, ini terlihat pada tabel rata-rata dari N-gain score maupun N-gain score persen, yaitu 0,2936 dan 29,3615. Nah, ini dapat disimpulkan, dapat kita ambil interpretasi ya dari hasil yang kita peroleh 0,2936 dibandingkan dengan tabel interpretasi, di mana nilai tinggi apabila nilai N-gain lebih besar dari 0,7. Kemudian sedang apabila nilai N-gain berkisar antara 0,3 atau lebih kecil dari 0,7. Sedangkan rendah apabila nilai N-gain lebih kecil dari 0,3. Nah, jika dilihat dari interpretasi tabel N-gain, ya, maka nilai 29,36% masuk ke dalam kategori rendah. Artinya penggunaan kuisis pada pembelajaran kelas 10 SMA Negeri 2 Teluk Batang memiliki efektivitas sebesar 29,36% dalam meningkatkan hasil belajar fisika. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan kuisis di kelas 10 SMA Negeri 2 Teluk Batang berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan tingkat keefektifan rendah. Demikianlah video ini yang dapat kami sampaikan. Untuk video selanjutnya akan kami sampaikan uji non-parametrik Wilcoxon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.